Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Serli Fatias SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 7 Batam. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Berikut adalah kartu peserta saya. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis suasana, tema, dan makna dari beberapa puisi yang terkandung di dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu peserta didik mampu menganalisis suasana, tema, dan makna pada dua puisi yang terkandung di dalam antologi puisi. Silakan menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau ketua kelas siapkan dan pimpin doanya terlebih dahulu ya. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi Ibu. Ibu absen terlebih dahulu untuk mengetahui presensi kehadiran kalian. Nanti dijawab dengan suara yang kuat ya. Alfik, David, Dedi, Faizil, Devi, Hafsah, Fajri, Aji, Ahyar, Arjun, Febriansyah, Rizjal, Raihan, Farel, Zidan. Oke, hadir semua ya. Baik. Halo. Hai. Halo. Hai. Semangat. Hai. Harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau lebih bersemangat lagi. Jadi Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua untuk dapat menyanyikan lagu nasional. Silahkan salah satu dari temannya pimpin di depan. Lagunya Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju. Ayo maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Harus bersemangat ya. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita masuk
masuk di materi kita yang baru, Ibu akan mereview sedikit pembelajaran kita pada minggu lalu. Ibu memastikan nih kalian semua di rumah itu belajar kembali atau tidak. Nah, Ibu mau bertanya, materi apa sih yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita minggu lalu? Apa? Teks biografi. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari mengenai teks biografi tersebut? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Aduh, si Abang Bantang. Silakan, siapa namanya? Ya, Aji. Silakan Aji. Analisis pokok-pokok informasi penting dalam teks biografi, Bu. Yang kita pelajari adalah menganalisis pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks biografi, benar? Juga harus seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui pokok-pokok informasi, apa yang harus kita lakukan dalam mencarinya di sebuah teks biografi tersebut? Ada yang tahu? Aduh, setiap tadi ganteng, sekarang yang cantik. Silakan, Hafsa. Cara menganalisis pokok yang terdapat di awal, di tengah, dan di akhir pemerintahan. Benar? Nah, hari ini materi apa sih yang akan kita pelajari? Masih ingat nggak ya, pada minggu lalu Ibu sebelum menutup pembelajaran Ibu memberitahukan loh. Apa? Ya, materi kita adalah teks puisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks puisi, Ibu mau tahu nih, setelah kita mempelajari puisi nanti apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari puisi ini dan apa yang akan kita dapatkan sesuai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira ada yang tahu manfaatnya? Nah, siapa? Nah, gantian. Tadi Aji sudah, sekarang teman kita yang satu. Manfaat mempelajari teks puisi adalah kita dapat lebih menghargai tentang karya-karya sastra. Salah satunya yaitu puisi. Dan juga kita dapat menentukan suasana, tema, dan makna pada puisi. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada Nah, kita mempelajari puisi ini ada kompetensi dasar yang hari ini di materi ini harus kita kerjakan, yaitu apa? Ya, kita menganalisis suasana, tema, dan makna dari beberapa puisi yang terkandung di dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita apa sih pada hari ini? Melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kurikulum bahasa Indonesia, pendidik dapat menganalisis suasana, tema, dan makna dari sebuah puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan kritis, bersama dan komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, bagus sekali. Nah, setelah kalian membacanya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kalian ini dan harus kita capai. Sampai di sini sudah semangat untuk memulainya? Sudah. Oke, anak-anak Ibu, ada beberapa hal yang akan kita kerjakan, akan kita lakukan setelah ini. Jadi, Ibu sudah membentuk kelompok terbaik, sudah Ibu acak kalian semua kemarin pada minggu lalu ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Masih ingat kelompoknya? Masih? Oke, kalau masih ada ketua kelompoknya? Oke, silakan ketua kelompok maju ke depan. Ya, oke. Ibu bagikan LKPD seperti biasanya. Nah, LKPD sudah diterima. Setelah ini nanti kalian silakan membentuk kelompoknya seperti yang sudah Ibu tentukan. Kita sudah tentukan bersama sambil dipelajari. Ibu sudah menyediakan media yaitu buku dan LKPD, dan Ibu sudah menyediakan alat. Alatnya apa? Salah satu laptop untuk masing-masing kelompok. Nah, nanti kalian bisa gunakan laptop tersebut untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, Ibu beri waktu kepada anak-anak Ibu semua. Setelah kalian bentuk kelompok, kalian akan berdiskusi sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Setelah berdiskusi, kalian ngapain? Kalian
diskusikan di depan. Sampai di sini paham? Oke, nah silakan bentuk kelompoknya dari sekarang. Silakan pandangannya semuanya ke depan. Lihat ibu dan lihat LCD proyektor yang sudah ibu sediakan di layar ini. Nah, ibu ada apa nih? Puisi, Bu. Puisi? Benar? Ya. Apa judul puisinya? Penasaran gak sih isinya apa? Nah, kalau kalian penasaran, kita minta nih salah satu teman kita untuk membacakan puisi. Setuju? Oke, silakan siapa yang mau? Oke, sangat bersemangat dia mau. Silakan Rizal bacakan puisinya di depan. Mata Air, karya Joko Pinurbo. Di musim kemarau, semua sumber air di desa itu mengering. Perempuan-perempuan legam berbondong-bondong menggendong gentong menuju sebuah sendang di bawah. Pohon beringin di celah perbukitan. Tawa mereka yang renyah menggema nyaring di dinding-dinding tebing, pecah di padang-padang gersang. Setelah berjalan 5 kilometer jauhnya, mereka pun sampai di mata air yang tak pernah mati itu. Mereka ramai-ramai menuai air berpuncak-puncak, menuai air mata yang mereka tanam di ladang-ladang arang. Nah, anak-anak ibu semua, setelah kalian dengarkan puisi yang dibacakan oleh teman kalian Rizal tadi, sesuai dengan kompetensi dasar kita, ada berapa yang harus kita analisis? 3. Dan silahkan dilirik LKPD-nya, bener gak sih? Ketiga itu yang akan kita cari permasalahannya, yang akan kita analisis, benar? Ada apa saja? Oke, ada suasana, tema, dan makna. Tidak panjang lebar. Ibu pengen tahu nih, kira-kira dari puisi Mata Air karya Joko Pinurbo ini, suasananya itu yang seperti apa sesuai dengan pemahaman kalian? Siapa yang bisa? Oke, nah silakan. Nah, kamu tadi belum kan? Siapa? Namanya Afi. Rasanya para dimaksud adalah pendidikan yang memprihatinkan. Oh, menyedihkan dan memprihatinkan. Bisa? Ya, dari mana kamu bisa temukan itu? Setelah berjalan 5 km jauhnya, mereka pun sampai di mata air. Kisah memprihatinkan bagi warga tersebut. Iya, memprihatinkan menurut Afik ya, karena mereka berjalan 5 km, capek ya, dia jauh sekali ya. Oke, bisa diterima? Itu berdasarkan pemahaman Afik. Beri tepuk tangan dulu kepada Afik. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Tema. Siapa nih yang bisa menentukan tema dari puisi tersebut? Oh ya, oke, silakan Pak Muna, silakan. Temanya bencana, Bu. Bencana. Bisa kita terima, kita lihat dulu. Oke, bencana. Mengapa kamu milih bencana, Nak? Akibatnya yang di musim kemarau, semua sumber air di desa itu mengering. Oke, karena kemarau. Kemarau itu Iya. mengering. Benar, bisa kita terima? Bisa. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Nah, yang terakhir apa? Nah, ayo yang sudah paham tadi yang sudah dibacakan temannya, siapa yang tahu makna dari puisi ini? Oke, Riyandi lagi, silakan Riyandi. Maknanya yaitu kekeringan yang menyebabkan penderitaan. Kekeringan yang menyebabkan penderitaan. Bisa? Bisa. Oke, menurut Riyandi seperti itu. Nah, mengapa, Nak? Karena saya mengambil kata langit, langit sangat bahagia, saya belum ingin meneteskan air mata. Nanti jika musim hujan tiba, langit akan memandikan gadis kecil itu dengan air matanya. Berarti dalam kondisi tersebut masih cuacanya belum ada turun hujan, sehingga pada suatu saat akan turun hujan. Oke, bisa kita terima? Bisa. Kita beri tepuk tangan kepada Riyandi. Nah,
sampai di sini bisa kita coba untuk mengetahui kesanggupan dan bisanya kalian. Silahkan anak-anak ibu semua pahami langkah-langkah yang terdapat pada LKPD. Kerjakan bersama, diskusikan bersama. Waktunya 30 menit dari sekarang. Sesuai dengan yang Ibu acak kemarin, kelompok 1 siapa? Silahkan kepada kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman-teman. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Mungkin dari saya, nama saya Muhammad Rizja, dan di sebelah kanan saya Rehan Supayung. dan teman kita yang lagi di situ. Nama saya Rianji Solimin. Kami akan mempresentasikannya. Selamat menyaksikan. Ya. Jadi yang kami analisis pertama itu tema. Bagian dianalisis tema, jawabannya nasionalisme. Bagian kutipan atau alasan, ini negaraku, negara tercinta, satu republik, Indonesia Raya. Karena kata tersebut dapat digolongkan menjadi kata yang termasuk dalam nasionalisme. Yang kedua yang kami analisis yaitu suasana. Jawabannya semangat membara. Bagian kutipan atau alasannya, ribuan orang bergerak sepanjang jalan berteriak menuju hotel yang ada tengah kota. Ribuan orang memanjat hotel itu dan kau telah robek kain biru pada bendera itu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tema, jawaban kemanusiaan. Bagian kutipan atau alasan. Wahai kamu wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur.
kamu harapkan beras seperempat gantang dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. Karena menceritakan tentang seorang perempuan miskin yang dipekerjakan menjadi petani. Di situ kan jawaban temanya kan kemanusiaan. Terus kenapa alasan sama bagaimana kurang nyambung menurut saya? Maaf, saya mau menjawab ya pertanyaannya. Yang kurang nyambungnya di mananya? Karena ini kan temanya kebelakangan kemanusiaan. ya, Terus kenapa alasan sama bagaimana kurang nyambung sama maksud dari kemanusiaan itu? oke, kata kemanusiaan ini berarti kan sangat luas, yaitu bisa diartikan seperti akhlak atau perbuatan. Kemudian di sini dibilang mana ya? Nah, wahai kamu wanita miskin, ini kan merupakan kata yang kasar, merupakan akhlak yang kasar. Makanya saya mendapatkan kemanusiaan. Karena sesuai moral. Ya, moral keduanya ini tuan tanahnya kasar kepada seorang wanita miskin ini. Seharusnya dia menggunakan kata-kata yang baik saja. Oke. Ya, silakan Haji. Saya ingin bertanya, saya kan mau menanya nih, itu kan alasannya itu pada di bait ketiga kan, dari visinya kan. Ya. Nah itu kan yang ada di situ 1 juta lelaki gundul sampai yang membakar dunia itu kan maksudnya itu apa untuk kalian? Maksud jawabannya? Ya, maksudnya itu di sini dalam puisi ini dia menceritakan kata-kata yang mengartikan yang lain gitu. Disebut apa? Konjungsi. Makna hias. Iya, kata hias itu dia mengartikan kata dengan kata yang lain gitu. Jadi lelaki gundul ini sebenarnya bukan lelaki yang botak, tapi lelaki yang menggundulkan hutan. Kemudian dengan penggundulan hutan menjadikan pepohonan hilang, kemudian menjadi dunia itu panas sehingga mereka membakar dunia artinya. Begitu. Terima kasih. Dia nggak terpacu dengan kata gundul itu. Nggak, maksud gundul itu bukan kepalanya yang gundul gitu. Maksud aku itu bukan gundulnya ya, maksud aku itu yang tubuh membara menjadi bara itu ya. Oh. Tubuh menjadi bara itu maksud saya. Bukan gundulnya. Ini tubuh mereka membara dan mereka membakar dunia. Di sini Maksud dari kata tersebut itu ada. ya, di sini kan mereka udah menggundul hutan, otomatis dunia menjadi panas sehingga dapat dibilangkan membakar dunia. Mereka tuh panas gerah gitu nggak ada Iya, pesan. Ya, karena kan perbuatan mereka udah menggundulin hutan. Bisa dimengerti? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami ya Di situ kan maknanya semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan berani mengorbankan diri agar menyerang pergi dari Indonesia. ya Untuk mempertahankan kemerdekaan, apakah para pejuang saja? Jadi kita nggak perlu mempertahankan gitu. Apakah maksudnya untuk mempertahankan kemerdekaan, apakah para pejuang saja? Jadi anak-anak seperti kita itu tidak perlu gitu. karena kita kan dalam waktu kemerdekaan mereka kita kan dianggap sebagai pejuang. Tujuan kita ngapain? Belajar. Dengan belajar kita akan mendapatkan sebuah hasil yang bisa untuk mempertahankan Indonesia. Untuk menjadi Ya. teladan, jadi teladan bagi kita. Itu kan dia kayak kalau misalnya para pejuang saja itu kan kayak lebih ke para pejuang aja, nggak ke anak-anak. Kalau misalnya maksudnya itu ke khusus, nggak ke umum. Kalau misalnya tadi kalian bikin umum, Jadi kami kami bikinnya nggak terima, nggak nanya gitu, nggak ke Jadi pejuang saja. maksudnya untuk semuanya, berarti untuk masyarakat maupun luar yang asal kita bentuk berjuang demi kemerdekaan, kita masuk pejuang. Dengan ada jiwanya kita untuk merdeka, kita pasti bisa. Oke, terima kasih. Yang lain, itu kan menggambarkan anak tadi ya. Oh, itu majikan itu oleh kalian itu jadi apa? Kalian bilang itu kan majikan ya. iya. Maka majikan dari situ kan di teksnya kan
majikan penguasa, tuan, ada majikan. Tuan kan? Iya. Nah, Tuan itu apa? Manusia. Manusia, bukan matahari ya? Matahari itu kan bagaikan tuan. Jadi kita tuh kayak paling tinggi, kita paling tinggi itu matahari kan paling tinggi. Itu tuannya, yang bawah itu rendahannya, bawahannya, para pesuruhnya. Oh, ini. Matahari. Ya, ada lagi yang menanyakan? Tidak ada. Jadi kesimpulannya setiap menganalisis teks puisi kita harus tahu apa suasananya, apa temanya, dan apa maknanya sehingga harus diisi dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Salam dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Boleh, Bu Yandi? Itu suasana pada teks kedua. Oke, baik. Nah, itu kan ada kata seperempat gantang. Bisa jelaskan nggak apa itu arti seperempat gantang? Harus bekerja di bawah teriknya matahari yang diperintahkan majikannya. Ini diperintahkan majikannya yang sangat tidak manusiawi. Jadi di suasananya itu menggambarkan menyedihkan dan mengharukannya dalam teks tersebut. Jadi maksudnya untuk mendapatkan seperempat canting atau gantang geras itu mereka menyedihkan gitu. Menyedihkan. Itu menurut apa? Menurut kami, Menurut kami itu menyedihkan karena kan kita gampang kan kalau mau beras tinggal beli aja. Kalau mereka harus sampai bekerja demi mendapatkan seperempat gantang beras. terima kasih untuk kelompok 3. Langsung saja ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasikan di depan. Di bawah. Sudah menggunakan apa presisinya? Teks 1 yaitu suasana. Selanjutnya untuk kelompok 4 di isi kedua tiba suasananya itu kan suasana itu kan perasaan kita dalam membaca kan. Apakah membaca puisi tersebut apakah kita takut atau harus ada kata lain ya? Ya, karena menurut kami suasana yang ditimbulkan dari setelah membaca puisi tersebut ya takut karena
bencana yang disebabkan oleh matahari itu cukup mengerikan dan membuat kita sadar kalau menjaga alam itu penting. Oke, itu sekian dari kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah setiap sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pendapat atau saran pada kelompok lain. Apakah tidak ada? Silakan. Yang puisi pertama tema. Nah, itu kan udah banyak para pahlawan. Tapi di puisi ini kan nggak ada pahlawannya, jadi kan cuma ada perjuangannya. Di mana kata-kata pahlawannya itu? Karena ini terdapat dari ribuan orang begal. Jadi ribuan orang ini jadi dianggap kayak para pahlawan yang melawan penjajah tersebut. Apakah ada paham? Tidak. Ada lagi? Saya akan menyimpulkan hasil kerja kami yaitu pada teks puisi ini terdapat itu suasana, yaitu suasana adalah untuk apa yang kita rasakan dalam membaca. Tema itu apa yang kita tahu apa yang isinya, dan makna itu apa yang kita ambil dari puisi tersebut. Oke, dari kami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila kami ada salah, karena sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan-temuan penting dari yang sudah kita presentasikan di depan tadi. Oke? Oh, Riyandi. Ya, silakan Riyandi. Kesimpulannya yaitu kita dapat menentukan tema, suasana, serta makna yang terdapat pada puisi. Dan juga kita dapat lebih dalam mempelajari karya sastra yang satu ini, yaitu yang kita pelajari puisi. Oke, bisa kita terima? Bisa. Berarti tujuan kita adalah kita harus mampu menganalisis suasana, tema, dan makna. Kita sudah berhasil. Ada beberapa kelompok yang sudah mampu. Nah, sedikit merefleksi. Nah, bisa pandangannya di depan semua. Tadi sudah dibacakan puisi oleh temannya. Kalian tanpa ibu beritahukan apa sih sebenarnya suasana itu, apa sih sebenarnya tema itu, apa sih sebenarnya makna itu. Nah, kalian sudah bisa menentukannya sendiri, bahkan sudah bisa menjawab berdasarkan LKPD yang sudah ibu berikan tugasnya. Nah, sekarang kalian harus tahu sebenarnya suasana itu seperti apa. Nah, suasana di sini adalah keadaan jiwa pembaca. Mana sih yang dikatakan jiwa itu? Nah, yang kita rasakan. Berarti kita harus membaca puisi tersebut. Barulah kita bisa merasakannya, bukan hanya kita melihat saja. Selain kita baca, kita dengarkan. Nah, apa yang kita rasakan timbullah suasana. Nah, misalnya nih, di situ bunyi rintik-rintik hujan. Nah, pasti kalau kalian benar-benar merasakan, berarti suasana yang kalian rasakan apa? Panas, apalagi hening. Kalau hujannya rintik-rintik apa? Ada juga yang kedinginan, benar nggak? Hujan dingin. Nah, itu setelah kalian mau baca atau setelah kalian mendengarkan puisi tersebut, maka muncullah suasana. Nah, yang kedua apa? Tema. Tema apa itu tema? Ide dasar yang mendasari
bahagia, bersemangat, berperang. Nah itu biasanya puisinya tentang apa temanya? Nasionalisme bisa. Oh, perlawanan bisa. Nah kalau misalnya ada unsurnya di situ, ada kata-kata pelajar, terus belajar, terus mengajar atau pembelajaran atau semua menulis, membaca. Nah itu apa temanya? Oke, nah sebagai pemahaman kalian, tema itu beda dengan judul. Untuk yang terakhir apa? Apa itu makna? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair. Oke, anak-anak ibu semua, berarti di setiap puisi yang dibuat oleh orang atau yang ditulis oleh orang ataupun yang dibacakan oleh orang atau kalian sendiri yang buat, pastinya ada pesan yang akan disampaikan. Karena apa? Menulis puisi itu adalah salah satu meluapkan isi perasaan seseorang. Nah, maka muncullah makna. Oke, jadi kalian harus benar-benar membaca dan memahami puisi tersebut. Sampai di sini ketiga itu sudah paham sekali? Oke. Ada beberapa, sudah semua? Oke, iya kita lihat siapa peringkat pertama. Ada Farel, tepuk tangan buat Farel. Bagaimana, seru? Seru. Dan Ibu harap materi yang akan kita pelajari masih teks puisi, yaitu mendemonstrasikan puisi dengan cara membaca atau memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan intonasi vokal dan suara yang jelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Sudah. Baiklah, pertemuannya kita akhiri sampai di sini. Ibu minta kepada ketua kelas untuk dapat menyiapkan dan menutup kelasnya dengan doa selesai. Beri salam.